Halo, perkenalkan nama saya Bowo. Halo, aku Grace. Halo, saya Calvin. Hai, aku Cindy. Halo, namaku Joshua. Dream family. Menurutku kalau dream family sih orang tua yang bisa jagain anak-anaknya di waktu susah maupun senang. Yang bisa jadi tempat untuk cerita, susah, senang, dan rukun ya, rukun keluarga yang rukun. Keluarga impianku Seperti apa? kok langsung berat gitu. Keluarga yang benar-benar mengerti posisinya masing-masing. Jadi gimana dia jadi seorang ayah, gimana dia jadi seorang ibu, dan sebagai seorang anak pun ya dia mengerti posisinya juga. Nggak tahu sih, ini baru tahu ini. Nggak tahu. Enggak ya? Iya, pernah dengar? Pernah dengar? Iya. Sempet lihat juga sih kemarin di sosmed kayak wow, ternyata negara Indonesia ini lumayan tinggi juga ya tingkat fatherless-nya itu. Buat aku sendiri, aku belum dapat 100% peran itu di dalam kehidupanku. Nggak terlalu ngefek juga di aku karena aku pengen dapat sosok ayah yang care sama anaknya, sama keluarganya. Nggak dapat. Aku dulu adalah pengobat, kayak gitu. Aku sampai ngelihat sendiri kalau misalnya papa sama mama itu berantem. Jadi kayak udah kontok-kontokan gitu. Disitulah titik aku jadi benci sama papa, kayak gitu. Peran ayah sih masih sesekali menjadi seseorang sing telepon gitu, maksudnya kayak mengingatkan, tapi oke lah gitu. Aku ngerasa aku tumbuh besar tanpa ada sosok ayah di sampingku sih. Karena sedari kecil aku bener sayang sama papaku. Cuman peran itu semakin hilang saat aku besar karena papaku nggak bareng sama aku. Papaku di luar kota. Bapak saya mungkin tidak tahu ya, maksudnya tidak tahu hal untuk cara mengetrit anaknya. Jadi jarang, hampir nggak pernah quality time. Dulu waktu umur ya kira-kira TK lah. Sebenarnya setelah saya lahir itu saya hidupnya sama kakek nenek. Walaupun sebenarnya peran ayah itu menurut saya sendiri tidak bisa digantikan. Karena saya juga sempat merasa iri, gimana sih rasanya punya ayah. Saya sempat struggle, ada pergumulan di sana. Dulu waktu aku kecil, aku adalah sosok anak yang jauh lebih dekat sama papaku sendiri. Jadi benar-benar dulu kayak apa-apa itu papa, semuanya aku selalu sama papa gitu. Tapi ada satu momen di mana aku waktu kecil, aku lihat papaku kasar sama mamaku. Dulu di awal saya sempat marah kenapa saya mendapatkan itu, tapi pada akhirnya karena saya merasa jauh dengan bapak, akhirnya saya yang mencoba mendekatkan, karena bapak itu orang mesin, jadi saya yang coba. Aku jujur kalau aku sendiri sih broken home itu dari aku kelas 3 SD. Jadi papaku nikah lagi sama orang lain dan tanpa sepengetahuan mama waktu itu
Aku mau nangis. Hmm. Sorry. Jadi waktu aku benci sama ayah, aku udah nggak respect sih sama bapak kayak gitu. Jadi aku memutuskan untuk keluar dari rumah, ngekos kayak gitu, meskipun satu kota. Sebenarnya salah juga sih kalau misalnya kita keluar dari rumah, dan mungkin aku butuh Jadi saya yang nyoba deketin. Jadi saya belajar tentang mesin biar ada topik ngobrolnya. Aku bertahan hidup sendiri, aku berusaha sendiri untuk bisa gimana sih cara hidup sebenarnya kayak gitu. Aku ngadepin semua sendiri gimana pun caranya, makanya aku lebih sering overthinking sih kayak gitu. Aku juga jarang cerita ke mama, juga jarang cerita ke kakak perempuan, dan cerita ke temen pun enggak. Mungkin di 25 tahun saya hidup masih belum pernah quality time. Kadang saya iri saja sih, maksudnya nggak pernah pergi ke mall karena iri aja lihat keluarga bahagia. Dan aku sebagai anak, aku nggak terima bapakku kasar sama mama. Dan saat itu juga, di saat aku belain mamaku, papaku malah at the end malah pukul aku gitu. Jadi aku ngerasa seorang papa itu nggak hadir dalam kehidupanku karena satu, dia di luar kota, dan saat dia pulang pasti yang ada malah bertengkar, malah aku yang dipukulin. Jadi aku benar-benar ngerasa aku nggak dapet peran ayah karena papaku kasar dalam mendidik aku. Bahkan dari dulu yang rasanya aku sayang sama papa, aku setiap kali aku butuh sesuatu aku bilang sama papa, sekarang rasa sayang itu malah jadi rasa benci karena aku dapat perlakuan yang cukup kasar dari papaku sendiri. Jadi papaku nikah lagi sama orang lain sampai punya 2 anak tanpa sepengetahuan mama waktu itu. Dan aku juga dengar waktu itu dari mama kalau waktu aku lahir itu papa udah selingkuh gitu. Jadi kayak buat aku kayak wow, dari kecil juga ya ternyata aku dari lahir tuh sosok itu udah hilang gitu, kayak figur itu udah hilang sebenarnya gitu. Cuman mama masih berusaha untuk bertahan gitu karena aku masih kecil, karena aku juga harus ada pola asuh juga dari mama papa gitu. Jadi mama masih bertahan sampai aku kelas 3 SD, dan kebayang nggak sih kayak seorang ibu harus bertahan dengan posisi rumah tangga yang kacau, dan dia tahu kalau papa udah selingkuh dan waktu itu sudah punya anak. Buat aku perjuangan mama waktu itu untuk ngadepin papa membekas banget di aku gitu. Pernah waktu SD gitu kayak lihat, ya ampun ini anak dijemput mama papanya dong, atau mungkin dijemput mamanya, sedangkan saya nggak mungkin untuk ingin itu. Ya yang ada cuman kakek nenek, ya itu aja sih.
waktu dipukulin sih. Aku ngerasa itu benar-benar membekas sama aku waktu aku dipukul papa, karena hal-hal kecil tuh papa selalu marah gitu sama aku. Kadang aku juga mikir kayak aku salah apa, even aku masih TK, aku udah ngerasain papaku mukul aku gitu. Jadi dari aku TK sampai aku SMP, aku benar-benar ngerasa punya papa yang kasar sama aku. Kalau orang bilang ya kayak verbal itu lebih menyakitkan, tapi menurutku juga rasa dipukul itu juga benar-benar nyakitin, walaupun itu nggak secara verbal. Mungkin itu sih yang benar-benar buat aku rasa sedih di saat aku kayak lihat orang tua yang kasar sama anaknya, karena ya itu benar-benar bawa aku kayak kembali ke masa lalu gitu sih. Momen sih, aku seneng banget diajakin ngopi gitu sih. Aku seneng diajakin ngopi, bisa berdua ngopi, cuma berdua sama bapak itu. Pernah dulu karena aku anak cowok, maksudnya jadi sering nganterin gitu. Jadi sering pergi vaksin, saya yang nganterin, terus dari vaksin pulang dari vaksin kita ngopi bareng, itu keren banget itu momen sih. Sempet. Ya namanya anak kecil pasti punya core memory sendiri ya sama orang tua, sama papa, sama mama. Ya cuman waktu itu karena banyak tengkarnya kali ya. Ya aku waktu kecil pun juga nggak ngerti gitu. Mama ini papa sama papa ini tengkarnya kenapa sih? Ada apa sih gitu. Dan ya lama-lama juga sesuatu yang ditutupi pasti akan terbuka juga nggak sih? Gitu. Pasti akan ketahuan juga nggak sih pada akhirnya. Ya akhirnya aku mengerti dan didewasakan oleh waktu, oleh keadaan. Dan aku memutuskan, kalau mama sudah nggak nyaman sama papa, Cindy nggak apa-apa, kok nggak punya papa, gitu. Jadi senekat itu aku ngomong sama mamaku, dan akhirnya mamaku bilang, nggak apa-apa nak, kamu tetap istilahnya tetap bisa hidup sama papa kok. Aku bilang enggak, karena daripada aku masa kecilku pun melihat pertengkaran itu sampai aku dewasa, itu akan jadi trauma yang terbesar juga buat aku pas akhirnya. Ya itu sih, jadi kayak sempat ngerasain hal-hal menyenangkan sama papa, tapi cuman short time, kayak gitu sih. Mungkin beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2017-18 ini mungkin puncak struggle pergumulan yang saya alami. Saya benar-benar merasa ini semua nggak adil. Ini benar-benar nggak adil buat saya. Saya membutuhkan sosok ayah. Kadang membayangkan, bukan kadang sih, lebih kesering membayangkan, aku gimana sih kalau punya bapak? Gimana sih aku kalau punya saudara? Rasanya itu gimana? Bahkan aku melihat wajah ayahku pun nggak pernah. Mau nggak mau ya, aku harus menerima kondisiku. Mau gimana lagi? Jadi untuk sekarang saya lebih berdamai dengan diri saya, dengan keadaan saya. Mungkin aku sih lebih banyak waktu sih. Mungkin lebih banyak waktu, agak global, agak general sih. Mungkin intinya aku tidak mau anakku merasakan apa yang tak rasakan di hari ini. Mungkin karena keadaan saya dari kecil yang kayak gini, saya lebih berpikir aku harus hidup sehat bagaimanapun sampai tua. Aku harus hati-hati dalam segala hal, karena aku ingin menemani anak-anakku ataupun istriku. Saya akan berusaha setengah mati untuk melakukan itu semua. Karena apa yang terjadi pada saya tidak ingin itu terjadi pada anak-anak saya. Karena aku pernah ngalamin yang namanya overthink, karena aku nggak dapat sosok ayah, seorang bapak yang baik gitu. Akhirnya aku sempet inner childku kambuh lagi. Aku nggak pernah cerita ini ke siapa-siapa sih sebenarnya. Kayak ini baru pertama kali juga. Aku ke psikolog Januari kemarin.
aku ke psikolog, aku tanya, aku kenapa gitu. Kayak sebenarnya pasanganku tuh baik gitu, tapi karena nggak tahu ya, ada sesuatu yang nggak trigger sedikit kayak hal-hal yang bikin aku overthinking gitu. Itu akhirnya bikin aku memicu untuk overthinking juga ke suamiku gitu. Dan itu nggak sehat, dan inilah yang aku takutkan ketika seorang anak itu nggak dapat figur seorang ayah yang baik gitu. Jadinya dia akan pertama dia akan overthink, kedua inner child dia nggak sembuh-sembuh gitu, dan akhirnya one day dia akan kambuh lagi. Itu nggak dibereskan dari awal. Inner child dia akan terus-terusan kayak tanya, suamimu baik nggak? Kamu bakal dapat keluarga yang baik nggak sih gitu? Jangan-jangan suamimu ini, jangan-jangan suamimu itu. Kayak gitu. Jadi membereskan itu dengan diri sendiri itu susah. Berdamai dengan diri sendiri itu susah gitu. Jadi gimana caranya kamu harus membereskan itu sekarang supaya next ketika kamu udah berkeluarga ya kamu udah much better. Mungkin di saat ini buahku tidak banyak, tapi aku sih berjuang supaya bisa stabil. Aku bekerja keras. Mungkin ada bapakku, mungkin aku pengen ngomong, look at me, kalau anakku kayak aku begini. Itu anakku sih oleh komunitas yang baik. Aku pengen mungkin aja sampai ayah pulang dengan nama. Are you burned out on religious things? Are you worn down? Aku terima kasih buat papa yang selama ini mungkin jaga aku, tapi anaknya pun gak jaga ayah gitu. Terus aku mohon maaf juga kalau misalnya aku ninggalin papa waktu papa sakit mungkin. Ya istilahnya aku belum tahu apa-apa sih waktu itu. Belum tahu apa-apa, dan sebenarnya sosok ayah penting juga. Dan sebenarnya aku juga tahu kalau misalnya papa itu sakit gitu, kenapa gak aku urusin, tambah aku tinggal biar urusin kayak gitu. Pak, thank you ya udah ngasih banyak banget hal yang berharga buat Cindy, terutama kayak pelajaran-pelajaran berharga buat Cindy, kayak even itu hal yang buruk, even itu hal yang baik, itu buat Cindy itu sebuah hal yang luar biasa yang bentuk Cindy jadi sosok Cindy yang sekarang gitu. Ya thank you udah hadir juga dalam hidup Cindy gitu, punya kesan-kesan yang baik juga buat Cindy. Banyak hal yang aku bisa dapatkan ketika aku kecil gitu. Gimana jadi Cindy yang kuat, gimana Cindy sekarang ini bisa lebih bisa menghargai hidup lah kayak gitu, dan belajar untuk mengampuni itu susah, dan ternyata Cindy bisa ngelakuinnya loh. Thank you ya Pak. Apa ya? Well, ya aku mau bilang thank you ya. Misalnya kayak even papa jahat sama aku, tapi ya aku ngerasa sekarang udah besar, aku tetap merasa bersyukur karena bapak juga dulu waktu kecil tetap ada sama aku. Dan walaupun aku ngerasain banyak banget hal yang buruk yang aku alamin, aku mau berterima kasih karena hal itu aku jadi kuat. Ya aku kalau misalnya aku nanti bakal ketemu papa, mungkin aku juga akan berusaha buat maafin papa. So thank you papa, dimanapun papa ada sekarang. Dan aku udah besar, aku udah mau kuliah. Walaupun gak ada papa, tapi aku berusaha aku bisa kuat sampai sekarang. You always need, oh, grace upon grace upon grace, let me lead. Get away, get
Aku gak bisa. Aduh, gak bisa nih. Jadi aku jadi nangis. Aku gak bisa. Oke.